Berikut fakta-fakta tentang persidangan Luhut. Dapat melihat ya bahwa kalau memang Pak Luhut open mind, mengambil keputusan berdasarkan data-data segala macam, dia terbukti tadi berkali-kali mengatakan tidak tahu asal percaya terhadap bawahan-bawahannya. Dia tidak memiliki mekanisme untuk melakukan audit, recheck, well informed terhadap apa yang dituduhkan. Sehingga kemudian dia menganggap bahwa tuduhan yang dibicarakan itu bohong, padahal transaksi-transaksi, bukti-bukti yang melibatkan perusahaan dia, Toba Sejahtera dengan Westwich Mining terbuka dalam persidangan ini, dibuka dalam bukti-bukti, dan ketika dikonfirmasi Luhut tidak tahu terhadap hal tersebut. Itu menunjukkan apa? Harusnya dia tahu, dia mengontrol karena dia adalah beneficial ownership terhadap perusahaan itu, pemilik sahamnya kayak gitu. Jadi saya sih menghimbau kepada Pak Luhut, kalau memang seorang gentleman open mind, buka fakta itu kayak gitu dan koreksi. Jangan-jangan ada sistem yang salah di bawahnya yang kemudian dia terprovokasi. Saya menghormati, saya mengafirmasi bahwa ada niat baik dari beliau, tapi saya kasihan seolah-olah dia tidak tahu di bawah ada memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang kita tahu bersama. Oke? Dan tadi disampaikan kan, dalam sejak awal somasi kami sudah saya jelaskan. Kuasa hukum dan para pihak sudah menjelaskan tentang apa makna dari setiap ucapan itu. Apa kemudian bukti-buktinya sudah kami sampaikan. Tadi katanya Pak Luhut, dapat nggak penjelasan yang lengkap dari jawaban kami? Dia bilang nggak dapat. Artinya apa? Artinya semua bahan yang kami kasih nggak dibaca. Hanya menjadi bahan untuk lawyer dan disaring. Itu yang kami juga curiga. Ini kok ada semacam informasi yang nggak disampaikan lengkap. Harusnya sampaikan lengkap dong. Jangan sampai Pak Luhut baru tahu sekarang di ruang sidang. Masyarakat adat ini melihat bahwa begini nih, ada saham 10% untuk Papua. 10% itu udah ada perdasinya, peraturan daerah provinsi, yang mana provinsi itu 3%. Sisa 7%. 7% ini masyarakat adat dan juga banyak orang di Mimika tanya, ini kemudian saham itu jadi punya siapa? Justru dalam semangat supaya tidak ada korupsi, ada hilang sahamnya, didoronglah kepada di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten kita desak supaya Pemda mengeluarkan perda di level kabupaten untuk mengatur yang 7% itu 3 atau 4 untuk Kabupaten Mimika, 3%-nya itu untuk daerah terdampak dan juga untuk masyarakat adat. Nah, jadi dari 3% itu atau 4% mana perdanya? Jadi yang saya datang itu ketemu Pak Lambok tadi, orangnya duduk di persidangan. Jadi dihubungi saya jam 5 pagi, kemudian sekitar jam 8, jam 9, Jody yang sering disebut itu hubungin saya, bro, ke kantor aja, kurang lebih kayak gitu, ke kantornya saya.
Saya jelaskan legal pendapat hukum saya yang ujungnya itu mengatakan, nih yang 7% belum ada perdanya nih. Pak Lamboknya bilang, wah bener nih Pak Haris penjelasannya. Nah makanya saya bilang sama Pak Lambok, nah saya balikin ini ke Pak Menko, bantulah kumpulin itu pejabat-pejabat daerah untuk keluarkan perda ini. Seperti itu. Tapi dalam konteks Jadi sidang sebenarnya ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa jaksa mengalihkan isu dari pokok perkara YouTube menuju hubungan pribadi dia dengan Pak Luhut dan hubungan pekerjaan yang lain? Ini konsisten yang kami temukan dalam tanggapan sebelumnya terhadap eksepsi, dan hari ini ada upaya dalam konteks hukum di ruang sidang menggiring opini, mengagitasi publik seolah ada kejahatan di sana di belakangnya. Dan itu ada motif. Dan itu sangat keliru. Selain dia mengaburkan fakta, faktanya nggak begitu, karena dia sangat sedikit dikeluarkan faktanya. Yang kedua, tidak ada urusan dengan perkara ini. Kalau jaksa berniat mencari perkara yang benar, berniat membuka perkara yang tepat, maka fokuslah pada ucapan yang Fathia dan Haris sampaikan dalam YouTube-nya. Galilah di situ. Di mana tadi unsur kerugiannya? Yang kerugiannya ternyata sekarang diakui tidak ada kerugian materi, berbeda dengan keterangan di saat BAP. Terus keterangan yang penjahat ternyata nggak ada dia melihat. Artinya apa? Satu, ada peristiwa di mana yang kita lihat ya, dia tidak melihat utuh video itu. Dia di briefing. Yang kedua, ada peristiwa yang didakwakan tapi tidak ada disampaikan oleh dia dalam komplain-komplainnya. Yang ketiga, ada peristiwa di mana ada banyak transaksi, komunikasi, perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mungkin di bawahnya. Tadi kami sampaikan bukti-bukti itu yang dia nggak tahu. Artinya apa? Artinya selama ini dia juga disembunyikan fakta-faktanya. Fakta-fakta itu kami temukan. Fakta-fakta itu kami sampaikan dalam penelitian. Jadi ada perbedaan kemudian kenyataan antara yang seharusnya saya juga akan minta LSM itu diaudit ke depan, apalagi sekarang banyak sekali saya kira LSM yang menggunakan dana-dana untuk yang tidak jelas. Saya pikir saya akan usulkan untuk dilakukan